Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Solar TV, senang sekali kita berjumpa kembali dengan Anda dalam special talk show di edisi Hari Ulang Tahun Provinsi Banten yang ke-23 tahun 2023. Tepat pada 4 Oktober 2023 kemarin, Provinsi Banten genap berusia 23 tahun dan dengan perjalanannya ini juga telah menunjukkan perkembangan dan juga kemajuan yang cukup signifikan. Namun juga ada beberapa catatan-catatan penting terkait dengan pembangunan dan juga masalah pelayanan dasar yang juga masih dinilai kurang maksimal untuk melayani masyarakat. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas tema masih dalam rangkaian HUT Banten ke-23. Kita akan mengupas 23 tahun Banten Provinsi, inspirasi masa lalu untuk kemajuan Banten. Telah hadir di studio Sultan TV Bapak Ali Yahya selaku Ketua Umum KB Bakor Banten dan juga tokoh Banten juga ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ali. Iya, baik. Boleh digunakan mic ya, Pak? Oke. Ini ada Pak Ali yang nanti akan mengupas tuntas terkait dengan perjalanan Banten ya. Sudah 23 tahun dan juga seperti apa masa kejayaan Banten pada masa Kesultanan atau disebut-sebut sekitar abad 15-16 begitu ya. Namun sebelum nanti kita akan menilik kepada sejarah atau kejayaan masa lalu, apa terlebih dahulu nih Pak Ali apa yang ingin disampaikan dalam momentum ulang tahun Banten yang ke-23 tahun, Pak? Silakan. Baik, makasih Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Sultan TV yang berbahagia. Sebagai tokoh penggagas dan salah satu tokoh pendiri Provinsi Banten, saya mengucapkan Dirgahayu hari ulang tahun ke-23 Provinsi Banten. Semoga ke depan bisa lebih maju lagi, bisa mencapai cita-cita yang memang dicita-citakan oleh para penggagas dan para pendiri dari pembentukan Provinsi Banten. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sultan TV yang telah mengundang saya di dalam rangka menjelaskan lebih lanjut tentang apa saja sebenarnya yang kita harapkan, terutama dalam konteks inspirasi atau motivasi yang dilatar belakangi oleh kemajuan Banten pada saat Banten kemajuan Banten tempo dulu, yaitu betapapun dulu masih dalam kerajaan, tetapi keberhasilan itu harus kita ambil acuan sebagai motivasi untuk membangun Banten ke depan sebagai daerah otonom provinsi yang baru. Baik, terima kasih Pak Ali sebagai pengantar ya, pengantar awal. Namun sebelumnya Pak, ketika kita melihat usia Banten yang sudah 23 tahun ini dengan letak geografisnya yang cukup strategis, dekat dengan ibu kota, kemudian juga jalur antar pulau begitu, ini juga dilalui di Provinsi Banten. 23 tahun, apakah perkembangan dan capaian Provinsi Banten sejauh ini cukup baik atau lambat, Pak? Kalau saya menilai, ini memang pertama ada kemajuan-kemajuan, ya. Betapapun kemajuan itu belum maksimal, karena memang tapak-tapak ke arah itu masih belum kelihatan. 23 tahun memang kalau usia manusia kan sudah remaja ya. Tetapi kalau untuk satu pemerintahan sebenarnya ini sudah bisa kita, kalau istilah zaman kita mengutip atau meminjam istilah Orde Baru adalah ya take off istilahnya ya. Nah, kita nggak bisa take off kalau landasan pacunya belum siap. Oleh karena itu saya melihat untuk membangun landasan-landasan pacu ini masih perlu dilakukan pengembangannya. Dalam kaitan ini maka saya ingin memberikan beberapa catatan. Salah satu catatannya adalah coba kita menyimak kembali, mengkaji apa saja sebenarnya yang dulu pernah dilakukan ketika
Tidak usah seluruhnya lah. Tetapi ketika Sultan Ageng Tirtayasa memimpin, karena itu ada, seingat saya ada 5 poin yang berhasil waktu itu dikembangkan. Betapapun mungkin bentuknya berbeda ya. Kalau sekarang kan bentuknya berbeda. Salah satu contoh misalnya, ketika zaman era Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah pada 1651 sampai 1683, yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Haji atau istilah atau nama lengkapnya adalah Sultan Haji Abdul Nasri Abdul Kahar 1672 sampai 1687, itu berhasil mengirimkan duta besar ke Inggris. 2 orang yang diutus ke Inggris untuk dia langsung komunikasi dengan Raja Charles. Raja Charles II kalau nggak salah itu, atau 3 ya, sebentar. Saya lihat di dokumennya. Raja Charles III. Namanya adalah Kiai Ngabei Nayawi Praya dan Kiai Ngabei Jaya Sedana. Waktu itu langsung diterima oleh Raja Charles III dan diberi gelar. Yang Jaya Sedana itu memperoleh gelarnya adalah Sir Abdul, dan yang Jaya Sedana itu yang Sir Abdul itu Nayawi Praya, lalu kemudian Sir Ahmed itu Jaya Sedana. Itu diberi gelar. Nah, gelar kehormatan itu diterima dalam satu upacara yang luar biasa saat itu. Artinya bahwa Banten diperhitungkan di kalangan internasional, terutama Inggris, karena Inggris waktu itu kan termasuk terkenal penjajah. Itu masih menghormati ke ini. Sekarang kita tidak mungkin akan mengirim duta besar karena kita bukan negara sendiri, tapi satu daerah otonom provinsi yang masuk dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu apa yang diambil? Nilai-nilai diplomasi. Nilai-nilai diplomasi yang harus dikembangkan, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang memimpin di pemerintahan. Contoh misalnya begini. Contoh ketika saya membuat undang-undang lahirnya Provinsi Banten, Undang-Undang 23 tahun 2000. Itu saat itu Kota Serang belum lahir. Lalu kemudian saya cantumkan saja di dalam pasal 7 itu, saya cantumkan bahwa ibu kota Provinsi Banten di Serang. Pertanyaan sekarang kan ada kota dan kabupaten. Lalu kemudian ada Undang-Undang 32 ya, yang lahirnya Kota Serang. Itu juga tidak dicantumkan di dalam undang-undangnya. Nah, sekarang persoalannya di mana ininya keberadaan Serang sebagai ibu kota provinsi itu, di kota atau di kabupaten. Di sini lalu kemudian pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, harus melakukan diplomasi ke pemerintah pusat untuk segera dikeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang 23 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten dan Undang-Undang 32 itu yang membentuk Kota Serang, menetapkan bahwa Kota Serang adalah ibu kota provinsi. Ada konsekuensinya. Kalau umpamanya Kota Serang itu ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Banten, maka dia memiliki dana tugas pembantuan yang bisa membantu dana operasional atau pembangunan untuk pembangunan Serang ke depannya. Itu yang ini. Oleh karena itu yang tadi saya ambil, kenapa saya sebutkan 2 duta besar itu, yang kita ambil adalah nilai-nilai diplomasi. Nilai-nilai diplomasi bukan hanya di antara stakeholder, tetapi juga dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu bukan hanya di Mendagri, tetapi juga presiden atau wakil presiden. Seorang gubernur bisa minta waktu langsung ke presiden untuk masalah ini. Seorang gubernur bisa minta waktu ke Mensesnek atau Menseskap, bisa langsung ke Mendagri, bisa langsung ke Menteri Keuangan. Nah, di sini barangkali kemampuan diplomasi yang diuji seorang pemimpin itu untuk bisa merealisasikan peraturan pemerintah itu. Nah, kalau mau meminta waktu, kemungkinan Bapak Presiden kalau itu akan memberikan waktu dan akan diundang tuh yang terkait. Misalnya Menteri Hukum dan HAM akan diundang. Ini gimana aturannya nih? Sehingga kemudian
ada landasan hukum yang kuat, Kota Serang itu sebagai ibu kota provinsi. Artinya Pak Ali sampai tahun 2023 ini Belum ada barang acuannya itu. masih yang Masih yang undang-undang lama. tahun 2000. Oke. Masih lama, yang lama. Ini 23 tahun. Dan Kota Serang lahir itu tahun 2015. Ya, 2015. Udah berapa tahun ke sini? Itu kan mestinya sudah jalan barang ini. Kok nggak sampai sekarang nggak jalan-jalan? Di mana letaknya? Disinilah artinya komunikasi atau silaturahmi atau kerennya adalah diplomasi. Diplomasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang kurang jalan. Terus berikutnya ada dari sisi kemajuan waktu itu, seingat saya ada 5. Minimal ada 5, mungkin banyak ya, tapi saya ingat saya ada 5. Yang pertama waktu itu Sultan Ageng Tirtayasa mampu mengembangkan perdagangan sampai ke wilayah Sumatera dan Kalimantan. Di sini kita bukan menyangkut karena kita bukan kerajaan lagi. Tetapi di sini adalah kita membuat jaringan, networking. Kita kan ingin mengembangkan UKM kita misalnya. Pemerintah harus memberikan itu, memberikan porsi. Pemerintah daerah harus kerjasama dengan Kadin misalnya untuk bisa mengembangkan sayap sehingga UKM kita ini pemasarannya jelas. Contoh itu. Itu nilai-nilai itu yang kita ambil. Kalau dulu kan memang kerajaan mengambil wilayah ke semua daerah. Tapi ini bukan hanya ke daerah Sumatera sama Kalimantan, tapi seluruh Indonesia kita bisa lakukan. Kerjasama. Ya, atau istilah sekarang itu kolaborasi. Ya kan? Nah, kolaborasi dan kerjasama itu kan harus dilandasi dengan diplomasi. Kita harus bisa meyakinkan orang lain sehingga orang lain itu bisa tertarik kepada kita dan kemudian bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Yang susah itu kan kita memahami pikiran orang. Supaya pikiran orang itu sama dengan kita. Yang terjadi kan pikiran kita aja kan gitu. Kita pengennya ke kanan, kenapa lo kayak ikut kita kata gitu. Orang lain pun tentu paham apa yang kita umumkan. Itu saya kira itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah waktu itu Sultan Ageng Tirtayasa mampu mengembangkan atau mampu menetapkan Banten sebagai kota perdagangan internasional atau istilah saya itu kota bandar internasional. Nah kita kota bandar sekarang ini kan kita nggak mungkin dibuat di Karanghantu lagi, tapi kita ada sarana di Bojonegara itu yang dulu sudah diresmikan oleh Presiden Bu Mega, tahu tahap yang pertama, tinggal ada 11 tahap lagi. Kalau itu saja direalisasikan lalu kemudian dimanfaatkan, lalu kemudian dimanfaatkan secara maksimal. Berikutnya adalah intensitas penyeberangan ke antara Jawa ke Sumatera itu sangat tinggi. Gak usah kita cari uang untuk membuat jembatan Trans Jawa Sumatera yang melintasi Merak dan Bakahuni. Itu investor akan berebut menanamkan uangnya. Karena orang dagang itu kan yang cepat kembali uangnya. Nah di situ kan cepat kembali uangnya. Oleh karena itu kita appreciate terhadap Presiden Jokowi yang bisa mengembangkan tol di mana-mana. Itu untuk kesejahteraan itu. Memang tol kagak bisa dibakar, tapi sarana itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga gitu loh. Kalau ini Bojonegara dilakukan, insya Allah investor akan berebut karena intensitas penyeberangan tinggi. Kan kapal kita kan terbatas. Tapi kalau penyeberangan anytime. Kalau kapal kan ada waktunya, jam sekian harus berangkat. Tapi kalau udah tol di atas laut, anytime bisa berangkat. Nah itu akan berebut intensitas karena penyeberangannya tinggi yang memakai. Itu yang intinya adalah sekali lagi diplomasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Karena ini kan sebenarnya proyek pemerintah pusat yang diletakkan di Banten. Mestinya Banten bisa memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah yang belum dilakukan misalnya karena rencananya 11 tahap, ya 10 tahap lagi harus dilaksanakan. Sehingga kemudian itu bukan hanya kemudian akan maju ini Bojonegara, bukan hanya menjadi bentuk baru dari kota bandar internasional yang dulu berhasil, tapi kemungkinan ya itu Singapura agak kewalahan, agak keteter karena ini saingannya dengan Singapura kalau Bojonegara ini jalan.
Artinya itu kan diplomasi internasional yang dilakukan. Katakanlah diplomasi internasional itu ya kita datang bersama Menteri Luar Negeri misalnya, komunikasi dengan Perdana Menteri di Singapura dan Menteri Luar Negerinya, kita kerjasama aja, bagi hasil aja lah, kan gitu. Kan yang penting kan ada hasilnya. Nah itu kalau ini diplomasi dan pemahaman ke arah ini tidak, agak susah. Oleh karena itu harus bisa memahami. Berikutnya yang saya lihat tentang keberhasilan itu adalah kemajuan di bidang pendidikan dan kebudayaan Islam. Nah mungkin sudah pernah dikaji oleh teman-teman dari ICMI tentang kebudayaan Islam atau kependidikan. Tetapi intinya di sini adalah bahwa Banten diharapkan mampu melahirkan kader-kader pemimpin masa depan yang nanti akan memimpin Banten itu, yang perpaduan atau yang memiliki perpaduan nilai-nilai kepemimpinan yang diwariskan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan nilai-nilai kepemimpinan yang diwarisi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebenarnya nilainya di situ. Oleh karena itu dengan university negeri yang kita miliki ini, kita harapkan bisa eksis dan bisa terrealisasi apa yang harapan kemajuan Banten ke depan. Kemudian yang keempat yang saya melihat yang keempat apa yang kelima yaitu melakukan modernisasi bangunan keraton. Kalau ini kan ya kan bangun keraton itu kan zaman dulu keraton karena kerajaan. Sekarang kan tidak. Artinya bahwa contoh ini belum ada aturan main yang tetap. Apakah itu saya melihat bukan dalam bentuk peraturan daerah, penetapan bangunan misalnya, sehingga kemudian semua bangunan di Banten ini apakah instansi pemerintah, apakah pendukungnya, apakah juga masyarakat, itu belum ada peraturan peraturan daerah yang menetapkan bahwa bangunan ini modelnya kayak begini. Itu belum ada. Belum ada. Oleh karena itu saya melihat DPRD dibangun itu, ini bentuknya kayak apa ini? Kak seolah-olah kayak Cirebon. Tapi kita nggak bisa salahkan karena memang pegangannya belum ada. Yang ada cuma Pergub doang. Nggak kuat kalau Pergub. Kalau Pergub itu kan besok gubernurnya yang memimpin beda, dicabut lagi. Tapi kalau Perda kan tidak, harus melalui DPRD. Itu oleh karena itu saya kira memang harus ditetapkan. Itu yang nilai dari bangunan keraton itu. Yang kedua misalnya baju adat. Baju adat Banten. Itu juga karena di dalam setiap ulang tahun itu kan harus pakai baju adat misalnya. Nah adat kita ini yang bagaimana nih? Iya, itu harus pakai peraturan daerah, bukan Pergub. Nanti kalau mau cuma Pergub, sekarang nih pakainya kayak gitu. Besok ini itu nggak cocok katanya gitu. Karena ini menyangkut urusan bisnis kan. Iya kan, ya pengadaan urusannya. Jadi ganti gubernurnya, ganti peraturannya kan enggak. Tapi kalau Perda kan tidak. Kan itu harus dikaji lewat DPRD. Lama enggak ini. Dan dia kuat. Legal standing-nya sangat kuat. Lalu kemudian yang terakhir saya melihat bahwa itu waktu itu membangun armada laut. Di dalam rangka melindungi pedagang lokal maupun pedagang yang datang dari luar negeri supaya tidak, kalau istilah sekarang itu supaya tidak monopoli lah. Kan gitu. Nah sekarang ini yang dinilai ini kalau urusan keamanan kita serahkan kepada TNI Polri. Dan saya yakin TNI Polri berhasil mengamankan wilayah Banten. Tetapi yang kita harus majukan itu bukan persoalan di situnya. Tapi kekayaan alam di Banten, terutama alam dari sektor kelautan, itu harus mampu digali. Bukan hanya banyak di sini misalnya harta karun di laut sini karena banyak dulu kan kapal-kapal Eropa, kapal-kapal luar negeri tenggelam di sini. Bukan hanya itu, tetapi perikanan kita cukup besar. Saya dulu pernah ke profesor, jadi ada kunjungan ke Jepang waktu itu, terus lalu kemudian oleh dekan oleh dekan kelautan. Namanya dulu Direktur Marine Technology ya, teknologi kelautan, itu Profesor Arimoto. Itu saya dibawa ke Himi City, kota ikan, Profesor Toyama. Di situ lalu kemudian kita ditawarkan hibah untuk Setnet. Kita waktu itu 2005 kalau nggak salah ya, karena setelah itu tsunami Aceh kan 2004 ya, 2005 saya berangkat ke sana. Nah itu kemudian ditawarkan di 2 tempat Setnet itu, jaring penangkap ikan di tengah laut 5 km.
Kalau nggak salah waktu itu nilainya itu kalau dihitung pakai uang itu 5 triliun. Cukup besar. Saat itu Setnet dikasih hibah. Lalu kemudian kapalnya dikasih. Lalu kemudian tenaga kerjanya yang nelayan kita itu dididik dulu di Jepang. Gratis lagi. Dibiayai oleh pemerintah Jepang. Kompensasinya apa? Kompensasinya itu hasil tangkapannya dibeli sesuai dengan pasar setempat. Jadi kita nggak perlu lagi membutuhkan pangsa pasar, udah ada langsung dibeli sesuai dengan harga pasar setempat. Nah ini kan harus ditindaklanjuti. Waktu itu belum terkenal GPS, tapi dia udah punya GPS. Saya tanya di mana letaknya mau ditaruh? Ditaruh waktu itu di Sumur sama di Binuangun. Kenapa saya bilang di 2 tempat? Di situ Pak Ali katanya perputaran arus ikan. Karena itu arus air dan situlah tempatnya ikan. Jadi dia lebih tahu ditaruh. Sehingga kemudian semua itu pagi si nelayan pakai kapal yang sudah siapkan dia nebar jaring, sore dia tinggal angkut. Setiap hari seperti itu. Dan itu akan mempunyai dampak yang positif bagi kemajuan masyarakat di Banten. Terutama masyarakat selatan. Karena banyak yang belum tersentuh ini wilayah selatan di lautnya. Gitu. Baik di Binuangun maupun di Sumur. Makanya kenapa mendapatkan waktu itu di Sumur? Karena arus airnya itu berputar katanya di situ. Dan itu menurut teknologi yang dimiliki oleh pemerintah di Himi-City waktu itu. Karena Himi-City itu pusatnya ikan di Jepang. Orang Jepang kan makan ikan. Gitu. Nah ini saya kira beberapa hal yang harus dilakukan ke depannya. Masih banyak lagi, tapi ini saja dulu ini. Beberapa hal ini yang kita ambil inspirasinya dari kemajuan pada era Sultan Ageng Tirtayasa yang dilanjutkan oleh Sultan Haji. Ini kalau kita ambil, kelihatan tapak-tapaknya bahwa ke depan, masa depan Banten itu akan maju, sejahtera, dan akan terlihat bahwa apa yang dicita-citakan oleh ya khusus saya ya untuk mengembalikan kejayaan Banten tempo dulu sebagai kota bandar atau kemajuan Banten pada era Sultan Ageng Tirtayasa itu akan kelihatan tapaknya, tinggal dikembangkan. Yang kedua, setiap pemerintah atau siapa pemimpin, siapapun gubernurnya itu harus melanjutkan program yang sudah dilakukan, jangan tersendat, jangan dia buat program baru yang nggak jelas lagi, harus itu jadi konsisten. Dulu juga saya kira begitu diwariskan, kan dilanjutkan oleh Sultan Haji, dia akan lakukan terus itu. Nah kita harapkan juga seperti ini. Oleh karena itu kita niru di pemerintah pusat. Di pemerintah pusat juga begitu. Besok mungkin Pak Jokowi selesai, siapapun yang terpilih, apakah Pak Ganjar, apakah Pak Anies, apakah Pak Prabowo misalnya atau siapa yang terpilih, itu dia akan melanjutkan. Yang baik harus dilanjutkan, yang kurang baik ya dievaluasi. Kan selalu begitu. Dan mungkin metodenya berbeda, misalnya. Tetapi strategi ini harus dilakukan. Nah inilah yang saya ingin menyampaikan sebagai inspirasi kita untuk kemajuan masa depan Banten yang lebih bagus. Saya kira itu. Ya. Baik Pak Ali, kurang lebih ada 5 catatan penting yang kita bisa potret pada masa kejayaan Banten dahulu untuk kemudian kita kembalikan lagi di 23 tahun yang sekarang untuk mengembalikan kembali nih kejayaan Banten. Jadi bukan nostalgia ya Pak Ali ya, bukan bernostalgia. Tapi nilai-nilainya yang kita ambil. Tadi saya jelaskan secara detail. Ini nilainya diplomasi, ini tentang kemajuan perdagangan itu kan gitu, jaring atau networking. Lalu kemudian tentang tentang kota bandar, yaitu Bojonegara. Dan itu dampaknya untuk penyeberangan. Dan itu kan dampaknya cukup luas. Itu kalau umpamanya kita bangun itu, investor akan berebut, income PAD-nya itu luar biasa. Kepada daerah akan ada, bukan hanya dari sektor pajak saja. Yang sekarang ini yang agak sangat menyedihkan bagi saya itu hampir sebagai daerah ya termasuk Banten, itu mengandalkan dari sektor pajak saja sama retribusi. Padahal ada pendapatan daerah yang non pajak yang bisa digali.
Ini kan harus kemampuan. Disinilah dibutuhkan investor. Menarik investor dari luar daerah atau investor dari luar negeri. Nah, bagaimana investor? Kita meyakinkan mereka. Ini mau nanam investasi kan di sini nih. Ini saya punya ini nih, kan gitu. Ini bagus ini kan gitu. Nah, ini kan butuh diplomasi sekali lagi. Oleh karena itu, pembicaraan saya pertama itu saya ambil nilai diplomasi dari kita ngirim duta besar itu. Jadi bukan kita ngirim duta besar lagi, kita kan bukan negara sendiri. Tapi nilai diplomasi yang diambilnya. Nilai diplomasi itu kan nggak gampang itu. Ya, ada kemampuan sendiri. Kalau umpamanya kurang saya melakukan diplomasi yang cukup kuat dan meyakinkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah induk di Provinsi Jawa Barat, belum tentu Banten jadi dalam jangka 9 bulan. Itu dalam jangka 9 bulan. Januari kita majukan, itu Oktober kita selesai. Awal Oktober. 9 bulan. Nah, itu kan ada nilai-nilai diplomasi yang kita tanamkan, kita praktekkan langsung. Bagaimana kita meyakinkan teman-teman di Jawa Barat, pemerintah di Jawa Barat, bahwa kita bukannya, kan dulu kesannya gitu, pecahnya pendidikan Provinsi Banten itu mengganggu kultur Siliwangi. Kultur Siliwangi pecah, tidak saya bilang. Kultur Siliwangi tidak pecah. Namanya keluarga kan kulturnya sama. Yang kita pisahkan hanya administratif. Pusat pemerintahan, pelayanan pemerintah kepada rakyatnya didekatkan. Yang dulu di Bandung kita dekatkan di Serang. Itu saja sebenarnya. Nah, dengan posisi begitu maka kesejahteraan yang kita harapkan itu terhadap seluruh masyarakat akan bisa tercapai secara bertahap. Kalau belum tentu, misalnya ada tol yang ke Rangkas, belum tentu. Itu pembangunan kita. Ya, ibaratnya saya waktu itu mengibaratkan kalau kita masih di Bandung misalnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat dia mengalokasikan anggaran misalnya untuk ke Pandeglang, untuk ke Serang. Tapi dia ngelewati Cianjur, dia ngelewati Bogor, mereka juga butuh uang. Habis di jalan. Nah, itu makanya kita dekatkan lah supaya teman-teman atau pemerintah di Lebak, di Pandeglang, di Tangerang Selatan, di Tangerang kota maupun kabupaten, apalagi Cilegon, apalagi kota Serang, itu jaraknya cuma setengah jam maksimal 1 jam. Tidak berbulan-bulan, tidak waktu itu belum ada tol segala macam kan bisa 6 jam, 7 jam. Tapi di jalan dan uangnya belum tentu nyampe karena melewati beberapa daerah di wilayah Jawa Barat yang memang butuh uang juga. Mereka kabupaten kota wilayah Jawa Barat kan Cianjur, kemudian Sukabumi, Bogor, mereka juga butuh uang sama untuk membangun daerahnya, masuk wilayah Jawa Barat. Itu yang sebenarnya yang kita inginkan. Jadi bukan memisahkan memecah kultur Siliwangi, bukan, tetapi hanya mendekatkan pusat pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya. Itu dia. Baik Pak Ali. Kalau disebutkan, kalau kata anak-anak muda nih habis di ongkos ya, berarti ongkos begitu ya kurang lebih ya Pak Ali. Nah, melihat perkembangan dari 23 tahun tadi sempat disebutkan juga oleh Pak Ali sudah berkemajuan, tapi juga masih ada beberapa catatan-catatan penting yang harus kita evaluasi lagi, yang harus kita lihat lagi dari masa kejayaan dahulu yang bisa diterapkan kembali di masa sekarang. Bapak melihat ketika pembentukannya kemudian sekarang sudah 23 tahun, apakah spirit itu masih terjaga Pak? Misalnya kesejahteraan untuk masyarakatnya. Namun kenyataannya di 23 tahun ini masyarakat miskin juga masih banyak di Banten. Oleh karena itu kan saya ingin, kan cita-citanya kan ingin mengembalikan kejayaan Banten itu bukan hanya dalam konteks pembangunan, tapi dalam konteks kesejahteraan. Ini kan strateginya. Bagaimana kita, kan tujuannya satu mendekatkan, yang kedua mensejahterakan seluruh masyarakat Banten. Nah, tahapannya apa? Strateginya mensejajarkan wilayah selatan dengan utara. Utara ini Tangerang, Serang, Cilegon relatif kan udah agak maju nih. Nah, tapi kalau umpamanya wilayah selatan kan belum. Nah, lalu kemudian pemerintah pusat memberikan sarana untuk tol misalnya. Ya kan? Lalu kemudian akan dibangun misalnya Pak Jokowi waktu itu sudah merancang ada pelabuhan bandara di Tanjung Lesung di Sumur ya, itu kan harus di-follow up. Nah, kalau ini terlaksana,
Ya, ada bandar ini, ada tol lingkar selatan. Mereka maju. Apalagi mereka berkeinginan untuk melakukan pemekaran di daerah. Kalau umpamanya infrastrukturnya belum dibangun, bagaimana? Nah, di sini yang kemudian pemerintah daerah, apakah provinsi maupun kabupaten induk, itu harus melakukan lobby-lobby politik ke pusat. Kalau memang kita berkeinginan untuk melakukan pemekaran. Gak mungkin misalnya entah apakah namanya Lebak Selatan, apakah Cilangkahan, itu kan harus ada kantor bupatinya. Ayo, kantor bupatinya ini belum dibangun kan? Apa mau di hutan kantornya, kan nggak mungkin. Nah, itu yang maksud saya, kayak itu yang harus dilakukan, tahap strateginya kayak gitu. Di samping yang tadi itu, kota Serang harus diperjuangkan sebagai ibu kota, karena itu sentral. Wajah provinsi itu ada jadi kota Serang. Kalau kota Serangnya kumuh karena dia nggak punya uang, gimana ceritanya? Nah, di sini provinsi harus membantu itu. Ini apa nih Pak yang terjadi? Apakah pemerintah kita luput untuk kemudian menegaskan kembali kota Serang sebagai ibu kota sehingga belum ada undang-undang? Ada dua hal. Yang pertama adalah belum paham. Ya kan, belum tentu kan orang memahami. Ya kan? Yang kedua, tidak ada political will. Dia paham, dia ngerti, tapi nggak ada kemauan. Jadi harus ada dua. Yang pertama paham, ngerti bahwa ini ada masalah nih, di undang-undang ini ada masalah nih. Harus dikeluarkan peraturan pemerintah untuk pelaksanaan undang-undang itu, khususnya dalam konteks penetapan kota Serang sebagai ibu kota provinsi Banten. Ya, harus dia ngerti nih, paham di mana nih sisi-sisinya yang ini kan. Terus yang kedua, kalau dia paham, dia ada kemauan nggak? Ada kemauan politik nggak? Kalau kemauan politik itu dilakukan, pertama dia lobby ke pemerintah pusat. Dia lakukan lobby dengan DPRD, baik DPRD kota maupun DPRD provinsi. Itu kan harus meyakinkan mereka juga. Nggak bisa one man show. Kan ini menyangkut banyak hal. Tapi kalau udah lapor ke pemerintah pusat, katakanlah lapor ke presiden, pasti presiden akan manggil Menteri Dalam Negeri, Menteri Sesnek, lalu kemudian Menseskap, dia Menteri Hukum, ya kan, Menteri Keuangan, dia akan panggil itu. Semua yang terkait akan dipanggil sama presiden. Bagaimana menyelesaikan ini? Kok ini luput? Gitu. Nah, ini kan harus kita minta, yang minta aja belum tentu dikasih, apalagi yang nggak minta. Itu saya kira itu yang letaknya di situ dia, ya. Baik Pak Ali, ini sepertinya kita kembali lagi ke poin satu yang tadi disampaikan oleh Pak Ali adalah balik lagi diplomasi tadi ya, diplomasi yang sudah diajarkan oleh Kesultanan dulu. Itu, jadi diplomasi, diplomasi bukan hanya diplomasi politik aja, diplomasi anggaran, diplomasi macam-macam, kan gitu. Diplomasi itu kan intinya bagaimana kita meyakinkan orang supaya orang tuh paham sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu harus kita tahu pikirannya dia dulu. Itu dia. Oke. Baik. Pak Ali, ini boleh sepakat boleh tidak kalau kita lihat mungkin pemerintah pusat beberapa tahun terakhir cukup mungkin memperhatikan Provinsi Banten ya. Kalau kurang lebih ada 12 mega proyek nasional yang kemudian juga ditanamkan di Provinsi Banten. Nah, apa yang kemudian harus ditangkap oleh pemerintah daerah sehingga mega proyek nasional tadi ini bisa dimaksimalkan dengan baik untuk Banten? Pemerintah pusat itu cukup bagus. Itu sangat baik menempatkan itu. Tapi juga dia akan melihat kemampuan pemerintah daerah. Contoh misalnya, Sindang Heula itu dibangun, itu proyek pemerintah pusat, diresmikan oleh Presiden Jokowi. Termasuk Untirta kan, waktu itu, hari itu. Nah, Sindang Heula, tapi sekarang dimanfaatkan nggak? Sekarang wilayah utara kekeringan, mestinya tidak boleh kekeringan. Kita suplai airnya besar. Nah, itu kan harus dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi. Ini masih milik pemerintah pusat. Bagaimana caranya? Kita ngadu ke Menteri Pertanian, Menteri PU. Kita ngadu, lapor ke Presiden. Pak, ini kan ada air nih, bisa kita manfaatkan. Yang bisa manfaatkan apa? Misalnya pemerintah daerah kan ada dinas perairan atau apa ya, PUPR. Itu kan, lalu kemudian kalau umpamanya dia nggak ini, buatlah BUMD yang bisa mengelola, yang bisa menghasilkan uang untuk itu. Jangan ini membuat BUMD tapi mudah ada hasilnya. Ya seperti saya kritik ada itu tuh ABM apa ya? Nah, ABM agraria itu, yang
Iya, Banten Mandiri. Apa tuh namanya? Yang BUMD sektor pertanian. Sekarang hasilnya apa dia? Nggak bisa menghasilkan apa-apa. Kok dibentuk? Sedangkan yang ini yang mengelola air ini jelas barangnya ada. Lalu kemudian sektor yang lainnya itu untuk kemajuan UKM kan, makanan segala macam itu, kerajinan tangan kita, kerajinan dari Baduy situ. Sektor apa perwisatanya itu apa? Kalau siapa yang berkunjung dari Masjid Agung misalnya habis ziarah dibelokkan ke situ, bisa kan? Nah itu strategi itu kan sebenarnya relatif gampang, cuman apakah ada political will-nya? Yang pemerintahnya misalnya paham nggak bahwa ada barang, ini ada uang loh di sini yang bisa kita ambil. Iya, setiap minggu misalnya mereka pasti jarah orang dari mana-mana. Nah kita belokkan ke situ sebelum dia jalur ke Pandeglang itu kan ada wisata ziarah juga di Pandeglang. Kan itu kelewatan, dibelokin aja ke situ. Ininya kayak kita misalnya umroh atau haji itu kan wajib ke Madinah. Nah di situ kan di Madinah itu banyak sektor-sektor lain yang pendukungnya. Nah, itu yang tour leadernya dibawa kita ke situ, senang, keluar uang di situ. Ini juga kan begitu. Kok Madinah atau Mekah, Madinah ya, Madinah misalnya bisa melakukan itu, kok kita enggak? Padahal kan sama-sama aja. Tinggal bagaimana kita mengkonsepsi, kita membuat strategi yang jitu, kita melaksanakannya, selesai. Itu contoh konkret tuh ya. Ini air, kita sekarang kekeringan loh, karena musim kemarau panjang. Saudara-saudara kita wilayah utara kekeringan. Tapi kalau umpamanya itu bisa didistribusi oleh BUMD atau apa, itu nggak akan kekeringan, karena suplainya banyak kok airnya. Buat apa kita buat bendungan Sidang Heula kalau bukan untuk itu? Itu contoh. Belum lagi nanti Karian yang di Lebak. Belum lagi insya Allah mudah-mudahan berikutnya adalah di Cinangka yang akan dibangun, yang di Cidano itu. Itu suplai air kita cukup besar. Cuman bagaimana cara memanfaatkannya itu yang harus dilakukan. Ini adalah lagi-lagi ke poin yang pertama. Diplomasi, silaturahmi, dialog dengan pemerintah pusat, dengan beberapa stakeholder, kalau perlu dengan kalangan internasional. Supaya ada investor yang masuk. Ini saya punya barang nih, kan itu. Kecuali nggak punya barang, ini barangnya ada, gue bisa nggak kerjasamakan? Itu. Jadi ya itu kemampuan intelijensia dan tadi itu pertama adalah memahami masalah, yang kedua ada political will. Jadi keduanya tidak boleh hanya dia memahami tapi tidak ada political will. Ada political will tapi dia memahami nanti cakak-cakan nggak ada arahnya. Saya kira gitu dia. Baik, ada kemampuan diplomasi tapi juga ada kemauan juga untuk political will. Political will tadi ya. Jadi kedua-duanya harus beriringan kata Pak Ali. Bicara soal tadi mungkin Pak, kita juga ingin kupas soal Banten sebagai pusat bandar. Kalau dulu kita punya rempah-rempah ya, lada dan lain sebagainya di sini. Saat ini apa yang kemudian bisa kita tawarkan kembali ke luar Banten, komoditas yang kemudian juga ini bisa menjadi kekuatan Banten, Pak? Kalau dari sisi sektor pertanian, kemarin tuh ada diungkap tuh oleh tokoh Banten Pak Taufik Ruki yang menyampaikan itu misalnya emping, ya. Emping kita yang dari Pandeglang atau dari Cilegon itu luar biasa sebenarnya. Cuman tinggal dikemas aja, dikemas di packagingnya yang bagus, itu nggak akan kalah saing dengan yang dari Sidoarjo atau di tempat lain. Jadi di sini adalah bukan hanya pemasaran yang harus kita carikan, tetapi juga packaging. Karena packaging itulah yang. Nah, saya ingin menggambarkan ada sektor laut. Saya pernah ke Misiti itu. Di sini mungkin dibuang itu ikan kecebong. Iya kan ada ikan kecebong itu di itu. Di Misiti itu jadi home industry, jadi keripik gitu, dijual. Itu berapa? Mungkin 5 yen kalau nggak salah. Satu bungkus. Kan luar biasa. Nah di sini juga bisa dilakukan itu. Kan harus dibina.
Ini kan sebenarnya sumber-sumber UMKM yang bisa dikembangkan, yang modalnya tidak banyak, lalu kemudian hasilnya cukup memuaskan. Sektor kelautan utamanya, sektor pertanian. Oleh karena itu saya selalu mendorong, karena memang Banten ini kan memiliki dua sektor yang besar, sektor pertanian sama sektor kelautan. Semua daerah Banten ini kan dikelilingi oleh laut. Makanya tadi itu kalau umpamanya keberhasilan zaman itu menanamkan atau membangun armada laut, kita nggak usah itu kita serahkan ke TNI Polri lah. Yang ini pengamanan mah. Kita ininya aja, kekayaan lautnya aja kita keruk. Ikan, kekayaan lautnya utamanya. Ikan itu nggak pernah habis. Dan itu dijamin dalam Al-Quran, itu dijamin. Nggak pernah akan habis ikan itu. Beda misalnya sumber minyak, tambang, satu saat habis. Kalau ikan nggak, karena ikan ini kan nggak ada batasnya. Yang dari Australia misalnya kan gitu, dia menjelajah ke sini, datang, kayak bawa teman-temannya. Dari Madagaskar juga begitu sini. Itu, karena laut kan kemana-mana. Oleh karena itu ya nelayan-nelayan kita alhamdulillah nggak ada yang istilahnya nggak yang kekurangan ikan. Kalau kurang ikan kita nggak bisa makan ikan setiap hari, kan gitu. Tapi ini kan masih ada terus dan itu dijamin oleh Allah dalam Al-Quran, tidak akan pernah habis, gitu. Itu saya kira itu. Ya. Dan baik. Itu harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Kita memanfaatkan sebaik-baiknya kenikmatan atau apa yang diberikan, anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ke alam di Banten. Nah, memanfaatkan yang sebaik-baiknya yang ada di laut, hasil laut itu. Itu saya kira yang perlu disampaikan. Baik, Pak Ali, mungkin terakhir kita sesaat lagi mungkin ini sedikit ya Pak ya, terkait dengan pesta demokrasi ya, nanti juga kita akan sama-sama bersama-sama merayakannya. Kita juga nanti akan ada gubernur baru. Nah, apa yang kemudian pesan-pesan dari Pak Ali sebagai tokoh pendiri Banten kepada nanti gubernur yang baru untuk kemudian juga merefleksikan kembali 5 poin penting tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Ali. Seperti apa Pak? Tadi saya sudah sampaikan, tapi sebenarnya kan pemilu pilkadanya kan November. Setelah ulang tahun Provinsi Banten yang ke-24. Iya, jadi sebenarnya kurang pas kalau kita sampaikan sekarang. Tapi oke lah. Intinya adalah siapapun yang memimpin ke depan itu harus melanjutkan program yang sudah ditanamkan. Dulu sudah dilakukan oleh Bu Atut misalnya kan itu. Betapapun kemudian dilanjutkan sama Pak Rano, lalu kemudian ya karena beliau kan mengganti ya sebentar. Tetapi setelah itu oleh Pak Wahidin dilakukan tuh beberapa langkah, ada titik-titik. Kalau nggak salah 51 titik yang dia bangun. Misalnya wisata, religi dan segala macam. Itu harus dimanfaatkan. Nah, kalau ada hal-hal yang tidak ini misalnya sport center dibangun tapi tidak dimanfaatkan, buat apaan? Nah, ini kan udah ada fasilitasnya tapi kita tinggal mengembangkan. Jangan kemudian bahwa ini yang ngebangun Pak Wahidin, saya emang nggak mau, nggak boleh kayak gitu, kan gitu, nggak boleh, harus dilanjutkan. Kan pasti ada perencanaan, lalu kemudian karena itu kan pembangunan itu pasti disetujui bukan hanya pemerintah daerah, bukan hanya gubernur sama perangkatnya, tapi juga disetujui oleh DPRD kan, gitu. Nah oleh karena itu ini kan sudah dibangun, udah ada fasilitasnya, tinggal manfaatkan. Lalu kemudian Sindang Heula juga begitu. Banyak lagi ada program yang belum terlaksana harus dilakukan. Ya obsesi saya itu Bojonegara. Kalau Bojonegara itu sudah terrealisasi dan dimanfaatkan semaksimal mungkin, luar biasa itu dampaknya. Serius itu dampaknya luar biasa. Bukan hanya kepada income, kepada pendapatan asli daerah, tapi kepada masyarakat sekitar. Itu ini efek dominonya sangat tinggi banget. Karena itu menyangkut kepentingan orang banyak dan kemudian akan memberikan manfaat juga bagi orang banyak. Ya. Saya kira itu. Baik.
Baik Pak Ali, tentunya potensi dan kekayaan alam ya yang Ya, dimiliki oleh Provinsi Banten ini tidak kurang-kurang, tapi kembali lagi pada poin penting dari masa kejayaan Banten dahulu, ini adalah political will dan juga diplomasi yang iya, memang juga sangat diperlukan dari sosok pemimpin daerah Banten iya. yang kemudian nanti bisa membawa Banten lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak Ali sudah Baik, bersama kita. baik. Semoga Terima nanti kasih. tahun depan ini pembahasannya sudah lebih maju ya Lebih Pak maju ya. lagi. Sudah ada Ya, poin-poin yang sudah diterapkan ya. Karena kan oleh nanti kan Provinsi si Banten. calon gubernur siapapun yang tampil kan dia memiliki visi kan, Betul. memiliki tujuan. Saya kalau terpilih begini, begini, begini. Nah kita kaji tuh, ya kan? Siap. Karena pemilihannya kan pada bulan November. Bulan Dan November. pada bulan 4 Oktober masih bisa kita evaluasi. Ini sebenarnya di mana ini letaknya kan gitu. Iya. Baik. Gitu. Baik. Makasih Baik. dia. Baik Pak Ali. Baik. Terakhir sebagai closing statement-nya Pak, mungkin kepada pemirsa yang ini hype-nya masih sama-sama ya kita syukuri Ya. 23 tahun Provinsi Banten. Silakan Ya, Pak. pertama saya mengajak kepada para pemirsa Sultan TV untuk kita mensyukuri bahwa Banten telah berusia 23 tahun. Kan itu betapapun banyak kekurangan-kekurangan, tapi sedikit banyak ada kemajuan yang kita rasakan. Oleh karena itu kita harus mensyukuri dan kemudian kita harus tetap memberikan semangat untuk membangun Banten ke depan. Dan yang ketiga, saya ingin memesan kepada teman-teman generasi muda untuk bisa memacu dan ingat Provinsi Banten itu lahir bukan semata-mata pemberian pemerintah, tapi hasil perjuangan tokoh-tokoh masyarakat Banten yang dilakukan sejak tahun 53, dilanjutkan 63, dilanjutkan 67, dan kemudian terakhir saya tangkap tahun 2000. Alhamdulillah berhasil. Ini perjalanan panjang, ya. Oleh karena itu semangat juang ini harus diwarisi oleh teman-teman anak-anak muda. Bapak-bapak kita dulu memperjuangkan ini, kenapa kita leha-leha kan itu? Paling tidak bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu terakhir saya sebagai closing teman, saya mengingatkan juga kepada pemerintah bahwa kita tidak minta balas jasa, tapi perlu dikenang, kan gitu. Perlu dikenang. Oleh karena itu, waktu 2021 ketika saya menyampaikan sambutan di DPRD, saya menyampaikan pesan supaya dibuat monumen perjuangan untuk tokoh-tokoh Banten itu. Bukan hanya yang kita bergerak tahun 2000, tapi juga sejak zaman 53 itu di situ. Jadi ada sejarahnya. Seperti halnya itu kan ada di Perda. Di Perda nomor 3 tahun 2003 itu ada itu. Rentetannya tahun sekian itu. Nah, itu aja yang jadi patokan. Itu kan ada ininya. Ada landasan hukumnya. Kenapa kita menginginkan untuk dibuat monumen perjuangan? Karena Perda sudah menyebutkan kayak gitu. Perda hari jadi Provinsi Banten, Perda nomor 3 tahun 2003 tentang hari jadi Banten, itu disebutkan gitu. Jadi mereka tuh anak cucunya nanti akan mengenang, oh iya kan gitu. Itu ini jadi tidak loss begitu. Yang kedua, membuat si pemimpin yang memerintah itu bahwa bukan semena-mena, tapi dia akan ingat, oh iya ini saya membawa amanah dari para pejuang ini dulu. Gitu. Untuk membawa atau memimpin Banten ke depan lebih bagus. Lebih clear, lebih sejahtera, ya lebih mensejahterakan masyarakat, seluruh wilayah masyarakat Banten, bukan hanya segelintir orang. Saya kira itu, atau segelintir kelompok. Itu saya kira inti closing statement saya. Terima kasih kurang lebihnya, Ya. Dea. Ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali Yahya, Ketua Umum KB Bakor Banten, tokoh pendiri Banten juga. Sekali lagi selamat ulang tahun Pak. Selamat, Iya. terima kasih. Selamat ulang tahun juga. Baik, selamat ulang tahun untuk Banten, dan kita berharap bahwa nanti pembahasan kita tidak berulang-ulang ya. Tahun kemarin juga kita sempat membahas dengan Pak Ali dengan mungkin topik yang masih agak-agak mirip ya, refleksi 22 tahun Banten. Lalu sekarang juga kita masih merefleksikan lagi. Semoga nanti di tahun depan ini bisa lebih maju lagi Banten, bisa mandiri dan juga bisa berdaya saing. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda, dan tentunya nanti kita akan hadir kembali dalam special talk show di edisi dan juga tema-tema menarik lainnya. Akhir kata saya Delin Tawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.